Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api di Bandara Medan Kuala Namu. Dalam penggerebekan yang diwarnai sejumlah tembakan, polisi meringkus 3 pelaku. Polisi melewati gang sempit di Jalan Pasar 7 Beringin Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk menjangkau bantaran rel kereta api yang menjadi sarang narkoba. Sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba kabur saat kedatangan petugas. 3 pria diringkus polisi berikut barang bukti narkoba dalam jumlah besar. 2 dari 3 pelaku merupakan pengedar narkoba di kawasan tersebut. Terdapat puluhan barak narkoba dengan panjang mencapai 300 meter berdiri di bantaran rel kereta api Tembung. Mana geng ini? Udah tadi mereka. Barak tersebut kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktek serupa tidak terulang. Saat hendak meninggalkan lokasi untuk membawa para pelaku, petugas sempat kembali mendapat perlawanan usai dihadang sejumlah warga. Mengamankan 3 orang tersangka yang kami duga adalah selaku pengedar, ada pemakai sekaligus aktor intelektual di wilayah Tembung ini, di mana kami amankan estimasi sebanyak 3 kg ganja dan beberapa paket sabu siap pakai, siap edar di wilayah Tembung Pancasila ini. Kawasan bantaran rel kereta api Bandara Medan Kuala Namu kini dalam pengawasan ketat polisi. Penindakan serupa dipastikan akan dilakukan jika praktik jual beli narkoba kembali ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. 24 saksi atas kematian Sutrimo telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Kedepan, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan keluarga Sutrimo di Banyumas. Penyebab kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal di halaman klinik Morden, Jakarta Selatan masih diusut oleh Polda Metro Jaya. Polda menyebut telah memeriksa 24 saksi atas kematian Sutrimo. Polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lain, termasuk keluarga Sutrimo di Banyumas. 24 saksi sudah kami periksa, kami mintai keterangan di dalam proses penyelidikan. Untuk saksi-saksi yang dari pihak keluarga, karena di proses penyelidikan sudah dilakukan pengambilan keterangan, kami akan melakukan pengambilan keterangan atau permintaan keterangan lanjutan nanti di Banyumas. Sementara itu, Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia yang mendampingi pemeriksaan para saksi meminta pihak kepolisian untuk mengungkap tuntas kasus ini. Fitra Romadoni juga menerangkan bahwa pihak keluarga membantah bahwa FA bukanlah kerabat Sutrimo sebagaimana yang tertera di formulir rumah sakit. Yang udah diperiksa 20 lebih pertanyaan, ada yang 17 pertanyaan, ini relatif tergantung daripada masing-masing saksi dan pelapor. Bahwasannya yang bersangkutan atas nama FA bukanlah kerabat daripada almarhum Sutrimo. Itu tidak benar kerabatnya kan itu, dan mereka juga nggak kenal yang namanya FA ini. Usai meningkatkan status penanganan kasus kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga di kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah dari penyelidikan ke tahap penyidikan, Polda Metro Jaya menjadwalkan ekshumasi atau bongkar kubur di Banyumas pada hari Rabu. Langkah ini dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kematian korban yang dinilai tidak wajar oleh pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kematian Sutrimo Karungga ex Jampitsus Febri Adriansyah telah naik ke tahap penyidikan. Polisi tegaskan pasal yang disangkakan masuk ke pembunuhan berencana. Hampir 3 pekan sejak ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tabir kematian Sutrimo perlahan mulai tersingkap.
Kasus tewasnya pria yang kuat dikaitkan sebagai mantan kepala urusan rumah tangga atau Karungga ex Jampitsus Febri Adriansyah itu kini resmi naik ke tahap penyidikan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima pelimpahan dari Polresta Banyumas mengatakan pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang diterima adalah pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana. Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Polresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan saat penyerahan jenazah kepada pihak keluarga. Sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya? Terima apa aja Pak pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama duit santunan sebesar 20 juta. Sementara kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, mengungkap awal kejanggalan dalam kasus kematian Sutrimo. Ia mengungkap keluarga tidak pernah menerima dokumen dan barang pribadi milik Sutrimo termasuk ponsel pribadinya. Pihak keluarga pun akhirnya memperlihatkan percakapan terakhir Sutrimo di aplikasi pesan singkat. Hal tersebut yang memicu keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo. Adanya dugaan kejanggalan di berita ya, karena kalau keluarga tahunya sebenarnya pada saat itu tidak ada kejanggalan ya Mas ya, tidak ada kejanggalan karena sudah bersih, gitu kan. Pada saatnya tahu-tahu kan karena dari berita, karena simpang siur berita begitu kan segala macam, apalagi mohon maaf ada tuduhan katanya keluarga itu nggak ngelapor gara-gara dapat uang 1 miliar ya. Artinya keluarga juga ingin tahu, ingin memastikan ya kepastian hukumnya seperti apa, apakah itu memang kematiannya wajar atau tidak. Pihak keluarga Sutrimo berharap tak ada fakta yang terlewat dalam proses penyidikan dan seluruh keterangan maupun bukti yang ada dapat diuji secara hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak kuasa hukum keluarga Sutrimo mengungkap sederet kejanggalan yang dirasakan ketika almarhum tiba di rumah duka. Pertama, pihak keluarga merasa pemakaman almarhum terkesan mepet. Kedua, HP almarhum tak ditemukan dan dijanjikan akan diberikan belum juga datang. Ketiga, nomor HP 2 petugas yang membawa jenazah tak bisa lagi dihubungi setelah pemakaman. Petugas juga terkesan terburu-buru dan tak ikuti prosesi pemakaman. Pihak keluarga Sutrimo juga tak menerima informasi jelas terkait penyebab kematian. Identitas pengantar juga misterius. Keluarga menerima uang santunan 20 juta rupiah, namun tak diketahui siapa yang memberikan uang tersebut.